Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, silakan disiapkan teman-temannya lalu berdoa ya. Amin. Sekarang ibu mau mengecek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba dilihat lagi di bawah kursi sama mejanya itu banyak sampah. Coba dipungut, kemudian dibuang ke tempat sampah. Baik, kalau sudah silakan berdiri. Ibu mau lihat kerapihan pakaiannya hari ini. Rapi semua ya. Baik, kalau sudah berarti kita sudah siap belajar. Sebelumnya ibu mau tanya, ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Ya, Andi? Iya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks eksposisi. Ya, masih ingat ya, minggu lalu kita belajar tentang teks eksposisi. Siapa yang masih ingat pengertian teks eksposisi? Angkat tangan. Ya, Salsa. Iya, betul. Jadi teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang karangan atau fakta. Umumnya, teks eksposisi ini berisi tentang rangkaian argumen penulis yang mendukung tentang suatu isu atau topik yang dibahas. Kemudian, minggu ini kita belajar mengenai apa ya? Ada yang tahu kita minggu ini belajar mengenai apa? Ya, Selin? Ya, minggu ini kita akan mempelajari mengenai teks anekdot. Silakan kalian buka bukunya di halaman 105, bab 3, judulnya yaitu menyampaikan ide melalui anekdot. Dibuka bukunya. Sudah? Sebelumnya ada yang tahu apa itu pengertian teks anekdot? Siapa yang tahu? Ya, Andi? Iya, betul. Ya, jadi teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung unsur lucu dan umumnya digunakan untuk mengkritik seseorang. Tidak hanya berbentuk cerita, tetapi teks anekdot ini juga bisa berupa dialog antar dua orang. Biasanya selain untuk memberikan kesan humor, juga dapat membuat amanat atau pesan di dalamnya. Sudah tahu kan pengertian teks anekdot? Lalu tujuannya apa sih teks anekdot itu? Ada yang tahu? Siapa mau menjawab? Ya, Marisa. Iya, betul. Jadi teks anekdot ini merupakan sarana untuk mengkritik dan apa? Ayo, selain untuk mengkritik, untuk menyindir. Iya, pintar Putri. Untuk menyindir atas kejadian yang menyangkut banyak orang atau perilaku tokoh. Lalu biasanya teks anekdot ini ditemukan di mana ya? Ada yang tahu? Ya, Anggun? Betul, teks anekdot itu biasanya ditemukan di koran yang cerita bergambar singkat itu dinamakan anekdot. Baik, sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai teks anekdot, silakan kalian buka bukunya halaman 108. Nah, di situ nanti kalian akan tahu pokok-pokok isi anekdot dan juga penyebab kelucuan pada teks anekdot. Di situ sudah ada contohnya. Silakan kalian baca. Ibu beri waktu 10 menit dan jangan berisik ya. Ya, sudah dibaca semua ya bukunya tadi. Sekarang ibu mau tanya, isi pokok anekdot dari contoh cerita tersebut apa? Yang pertama itu adalah masalah yang dibahas. Masalah apa yang dibahas dalam cerita anekdot tersebut? Siapa yang mau menjawab? Coba Vera, apa? Ya, betul. Jadi masalah yang dibahas itu tentang dosen yang merangkap menjadi pejabat. Kemudian yang kedua ada unsur humor. Ayo, unsur humornya apa saja? Coba Ferry, apa unsur humornya? Yang lain bisa bantu berpikir ya. Apa unsur humornya? Iya, betul. Jadi unsur humornya itu yaitu terdapat di kalimat penutupnya.
Mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya? Yaitu karena kalau dia berdiri takut kursinya itu diduduki oleh orang lain. Yang ketiga yaitu makna tersirat yang ingin disampaikan. Coba, apa ayo makna tersiratnya? Coba Reza, apa makna tersiratnya? Bagaimana? Bisa diulangi jawabannya? Iya, betul. Yang keempat, alasan mengapa teks tersebut dikategorikan sebagai teks anekdot. Apa alasannya? Siska? Iya, betul. Jadi selain mengandung unsur humor, teks tersebut juga mengandung unsur kritikan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Penyebab kelucuan teks anekdot. Mengapa teks anekdot tersebut lucu? Ada yang tahu? Iya, jadi sesuai dengan yang kedua tadi, unsur humor. Mengapa dia lucu? Karena si dosen tersebut tidak mau berdiri di tempat duduknya. Kenapa? Karena dia takut kursinya akan diduduki oleh orang lain. Cerita tersebut menjadi lucu karena si dosen tersebut tidak mau berdiri dari tempat duduknya. Dia takut kursinya tersebut akan diduduki oleh orang lain. Dengan demikian jabatannya pun akan hilang. Ya, kemudian perhatikan semuanya. Sudah paham apa yang dijelaskan tadi? Paham ya? Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua mengenai mengkonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya. Silahkan kalian buka bukunya di halaman 112 dan kalian baca lagi mengenai dosen yang juga menjadi pejabat. Kemudian kalian tentukan makna tersiratnya. Ibu beri waktu selama 15 menit. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Setelah itu nanti perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan dan bacakan hasil diskusi kalian. Baik, sudah berdiskusi semua ya. Ibu mau sekarang dari kelompok 1 silakan maju perwakilan kelompoknya. Iya, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Coba, mengapa kelompok 1 menjawab demikian? Alasannya apa? Iya. Kemudian selanjutnya kelompok 2 silakan maju perwakilan. Ya, kelompok 1 dan 3 ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2? Sudah cukup. Silakan perwakilan kelompok 3 maju ke depan. Ya. Itu tadi jawaban dari kelompok 3. Kelompok lain setuju tidak dengan jawaban kelompok 3? Mengapa setuju? Ya, itu tadi sudah maju semua ya perwakilan kelompoknya. Kita beri aplaus dulu untuk semuanya yang sudah tampil. Baiklah, karena waktunya sudah mau habis, Ibu akan memberi tugas. Silakan kalian kerjakan latihan yang ada di halaman 109 di bukunya, yaitu menentukan makna tersirat dari teks anekdot. Teksnya bisa kalian cari di koran, bisa kalian cari di internet ataupun di buku ya. Silakan kerjakan secara mandiri di rumah. Minggu depan tugasnya silakan dikumpulkan. Sampai sini paham mengenai tugas ataupun materi yang sudah disampaikan? Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kita hari ini sudah belajar apa aja? Siapa yang berani menyimpulkan? Coba Desi. Iya, jadi minggu ini kita sudah mempelajari mengenai teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung humor. Biasanya dimaksudkan untuk mengkritik. Lalu apakah teks anekdot itu hanya untuk mengkritik? Tentu saja tidak. Di dalamnya juga terdapat amanat dan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Teks anekdot ini juga bentuknya tidak hanya berupa teks, tetapi juga bisa berupa dialog yang dilakukan oleh 2 orang. Baik, kalau sudah paham semua, jangan lupa tugas yang sudah Ibu berikan tadi dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kita tutup dengan membaca doa. Ketua kelas silakan dipimpin doa ya. Amin.
Ibu berpesan, hendaknya kita semua selalu menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.